Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aji Bolo Sewu atau ilmu seribu jin adalah sebuah ilmu yang apabila orang tersebut atau pemilik ilmu tersebut mempunyai kekuatan lahir fisik dan batinnya setara dengan kekuatan jin yang jumlahnya 1000, dan orang tersebut bisa menggunakan atau memanggil media wadia bala jin yang jumlahnya 1000. Kemudian jin yang jumlahnya 1000 tadi akan tunduk kepada pemilik ilmu Bolo Sewu atau ilmu 1000 jin. Selanjutnya jin-jin tersebut mau mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh sang pemilik Aji Bolo Sewu. Ilmu Bolo Sewu atau ilmu 1000 jin adalah ilmu yang sangat tua dan langka di tanah Jawa ini, dan Aji Bolo Sewu itu tidak semua orang bisa memilikinya kecuali orang-orang yang terpilih dan memang sudah menjadi makomnya. Seperti contohnya adalah orang yang bernama Bandung Bontowoso dan Sang Kuryang. Mereka berdualah yang bisa menguasai Aji Bolo Sewu secara sempurna. Sedangkan di zaman sekarang banyak juga yang memiliki Aji Bolo Sewu, akan tetapi tidak bisa seperti yang dimiliki oleh Bandung Bontowoso dan Sang Kuryang. Apa sebabnya dikatakan tidak sempurna? Karena ilmu Bolo Sewu yang zaman sekarang tidak bisa dikaryakan secara nyata. Kenapa tidak bisa sempurna ilmu Bolo Sewu di zaman sekarang? Karena cara mendapatkan ilmu Bolo Sewu zaman sekarang secara instan. Sedangkan ilmu Bolo Sewu atau ilmu 1000 jin tidak semudah yang orang-orang bayangkan. Bolo Sewu atau ilmu 1000 jin adalah ilmu yang sangat langka dan hampir-hampir sudah tidak ada karena saking sulitnya cara mempelajarinya. Karena mempelajari ilmu Bolo Sewu atau 1000 jin akan mengalami berbagai rintangan, misalnya harus berpuasa selama 40 hari 40 malam, tidak makan dan tidak minum, kemudian harus berada di tengah hutan atau tempat sepi, bahkan dianjurkan di dalam goa angker. Selanjutnya dalam menjalankan puasa atau semedi selama 40 hari 40 malam, banyak sekali godaan-godaan yang dialami, seperti digoda wanita-wanita cantik dengan berpakaian minim, dan si pelaku tidak boleh terangsang nafsunya atau naik nafsunya. Kalau nafsunya naik, itu dianggap sudah batal. Kemudian didatangi harimau yang sangat besar, seolah-olah harimau tadi mau menerkam pada orang yang menjalani puasa atau tapa brata, dan orang yang menjalani puasa itu tidak boleh lari. Kalau lari akan dianggap batal. Selanjutnya pasti akan didatangi oleh ular besar sebesar pohon kelapa, dan seolah-olah ular itu akan menelan orang yang menjalani tapa brata tadi. Orang tersebut juga tidak boleh lari. Kalau lari dianggap gagal. Nah, ujian-ujian seperti itu yang akan dialami oleh para pelaku ilmu Bolo Sewu atau ilmu 1000 jin. Padahal dari apa yang terjadi atau yang diutarakan di atas tadi hanyalah sebuah ilusi yang berasal dari diri sendiri, dari orang yang menjalani laku ilmu tersebut. Nah, penjelasan-penjelasan tadi itulah yang membuat orang tidak sanggup menjalaninya. Siapapun yang bisa menguasai ilmu
Bolosewu atau ilmu seribu jin secara sempurna, maka orang tersebut bisa dipastikan bahwa orang tersebut sakti mandraguna dan tidak bisa tembus oleh senjata, dan orang tersebut pasti bisa mewujudkan kalau ilmu tersebut dalam karya yang nyata, seperti contohnya yang dilakukan oleh dua tokoh tanah Jawa, yaitu satu Sangkuriang. Sangkuriang menggunakan ilmu Bolosewu atau ilmu seribu jin untuk membendung sungai Citarum dalam waktu 1 malam. Dalam pelaksanaannya adalah Sangkuriang bisa memanggil wadyabala jin yang jumlahnya 1000, dan jin yang dipanggil adalah jin-jin yang sudah tunduk dan patuh padanya. Jin yang berhasil dipanggil disuruh mengangkat berbagai macam material berupa batu, tanah, dan sebagainya untuk membendung sungai Citarum, dan harus selesai sebelum terbitnya matahari. Dan hal itu berhasil dilakukan oleh Sangkuriang dengan bantuan para jin yang berasal dari ilmu Bolosewu atau ilmu seribu jin. Yang kedua adalah Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso menggunakan ilmu Aji Bolosewu untuk membangun Candi Prambanan. Candi Prambanan ada di Jawa Tengah. Candi Prambanan dibangun oleh Bandung Bondowoso dalam waktu 1 malam. Dalam pembangunan Candi Prambanan ini, Bandung Bondowoso juga memanggil wadyabala jin yang jumlahnya 1000, dan para jin yang dipanggil tadi disuruh membuat Candi Prambanan dan harus selesai dalam waktu 1 malam. Bagaimana mungkin hal itu bisa dilakukan kalau Bandung Bondowoso tidak menggunakan ilmu Bolosewu dan memanggil para jin? Candi Prambanan bisa selesai dalam waktu 1 malam. Jadi pembuatan Candi Prambanan seluruhnya dilakukan oleh para jin atas perintah Bandung Bondowoso, dan seluruh jin yang membuat Candi Prambanan adalah yang bergabung dalam ilmu Bolosewu atau ilmu seribu jin. Jadi siapa yang menguasai ilmu Bolosewu atau ilmu seribu jin bisa dibuktikan dan dikaryakan dalam wujud nyata seperti apa yang dilakukan oleh dua orang tokoh tanah Jawa, yaitu Sangkuriang dan Bandung Bondowoso. Beginilah cerita yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Bagi teman-teman dan saudara-saudari yang menyukai channel saya ini, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.